Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, NIM 061512820254. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS pada MK Strategi Komunikasi Sosial. Untuk judul atau strategi yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi yang memotivasi remaja dalam menentukan perguruan tinggi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu. Penganduan arti dilakukan oleh penyampaian pesan yang ditujukan pada penerima pesan. Bila dilakukan dua orang atau bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau gagasan kepada komunikan. Komunikasi ini juga bisa dilakukan dengan cara tanpa bertatap muka secara langsung, di mana komunikasi ini bisa digunakan pada saat pandemi seperti saat ini. Komunikasi ini sering terjadi menggunakan media sosial dan alat perantara lainnya yang digunakan karena banyaknya alat komunikasi yang canggih dengan majunya teknologi sekarang. Sedangkan motivasi, apa sih motivasi itu? Motivasi ini adalah proses yang menjelaskan intensitas atau arah dan ketekunan seorang untuk menyampaikan tujuan. Perkembangan konsep-konsep motivasi, identitas ini terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas ini tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Motivasi ini adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk tiga elemen utama dalam definisi ini antaranya yaitu yang pertama ada identitas, intensitas, yang kedua ada arah, dan yang ketiga ada ketekunan. Dalam tugas ini saya akan melakukan komunikasi yang terjadi untuk remaja dalam menentukan perguruan tinggi yang bisa ia jadikan pertimbangan dalam menentukan jurusan serta perguruan tinggi yang mana akan dipilihnya. Komunikasi yang saya gunakan ini merupakan komunikasi informal, di mana komunikasi informal ini adalah komunikasi yang tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antara sejawat, juga termasuk gosip. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi dan juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya, adalah obrolan antara teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi ini terjadi antara teman yang sedang berbincang-bincang, meminta saran, serta motivasi jurusan perguruan tinggi yang cocok untuk melakukan komunikasi. Saya melakukan komunikasi ini bersama teman saya, Rika Aprilianti, dan dengan saya sendiri, Putri Rahayu. Dari komunikasi ini sudah dilaksanakan banyak sekali pertimbangan yang terjadi dan juga saran dari orang tua sang komunikator, dari minat yang ia sudah sampaikan dan juga universitas mana yang dia inginkan, serta mencari tahu juga di berbagai situs internet lainnya. Mengenai universitas dan jurusan yang ia minati, dari hasil komunikasi yang saya lakukan, jurusan yang ia inginkan ialah jurusan matematika dengan Universitas Sriwijaya. Karena alasan salah satu mengambil Universitas Sriwijaya, banyak sekali minatnya, universitasnya bagus dan orang tuanya tidak mengizinkan untuk anaknya merantau jauh. Dan saya juga memberikan semangat serta motivasi untuknya agar semangat dalam mengejar keinginannya dan dapat masuk universitas dan jurusan yang ia inginkan di jalur SBMPTN. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas saya, strategi komunikasi sosial, dalam judul komunikasi yang memotivasi remaja dalam menentukan perguruan tinggi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.